Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kalau dibilang selamat pagi, nanti kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Saya. Iya, Selamat Bu. pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Terus belajar. Yes, yes, yes. Allah. Oke. Baiklah, anak-anak ibu, marilah kita berdoa terlebih dahulu ke dalam pelajaran kita pada hari ini. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anak ibu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasa. Kegiatan selanjutnya yaitu literasi. Silahkan anak-anak ibu baca buku ceritanya, baca buku pelajarannya selama 5 menit. Ibu tunggu dimulai dari sekarang. Nah, sekarang silakan tutup buku ceritanya atau buku yang telah dibaca tadi. Kita akan masuk tentang pelajaran kita hari ini, yaitu sudah ibu tampilkan di depan papan tulis perubahan wujud benda. Ya, sebelum kita masuk ke perubahan wujud benda, ibu mau tanya dulu, apakah anak-anak masih ingat dengan pembelajaran kita pada saat kemarin? Ya, yang mana pembelajaran kita tersebut adalah tentang perilaku terpuji. Ya, masih ingat nggak? Masih, Bu. Oke, bagus ya. Dimana perilaku terpuji itu adalah salah satunya menolong sesama. Apalagi di saat seperti sekarang, kita harus mempunyai perilaku saling menolong. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan masuk ke pelajaran kita tentang perubahan wujud benda, yang mana kompetensi dasarnya adalah yang pertama 3.1 itu tentang bahasa Indonesia, yaitu menggali informasi tentang proses perubahan wujud benda. Lalu yang kedua 3.7 matematika, kita mengidentifikasi satuan waktu untuk panjang dan berat dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai saja dari perubahan wujud benda, yang mana ada 3 kategori dalam perubahan wujud benda. Yang pertama itu adalah perubahan wujud benda padat, yang kedua perubahan wujud benda cair, dan yang ketiga perubahan wujud benda gas. Nah, baiklah, ketiga ini akan kita bahas. Yang terlebih dahulu adalah kita akan membahas perubahan wujud benda padat. Ya. Anak-anak bisa melihat apa yang ada di sekitarnya yang merupakan contoh-contoh benda padat. Kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita atau di kelas kita. Ya. Coba anak-anak lihat mana yang merupakan wujud benda padat. Yuk, silakan. Iya, bagus sekali. Ya. Jadi benda padat itu yang ada di kelas kita adalah yang pertama nih, papan tulis, lalu meja guru, lalu lemari kita, dan meja-meja kursi yang ada di kelas kita. Ya. Oke, itu adalah contoh-contoh benda padat. Sekarang kita masuk ke kategori kedua, yaitu benda cair, ya, atau benda wujud cair, yang mana bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ada bensin, air, lalu minyak goreng, ya, yang mana benda cair juga mempunyai sifat-sifatnya, yaitu yang pertama bentuknya tidak tetap, lalu diikuti bentuk wadahnya, yaitu sifat dari benda cair yang pertama. Lalu yang kedua adalah bentuk permukaan benda cair yang tenang atau selalu datar. Yang ketiga adalah benda cair mengalir dari yang lebih rendah atau mengalir ke tempat yang lebih rendah. Lalu
saudara. Nah, sesuai janji ibu yang kemarin, karena kita hari ini akan melakukan praktek dua benda, apakah anak-anak sudah membawa semua peralatan yang ibu sediakan? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Nanti di sini kita akan melakukan percobaan. Yang pertama ada es batu. Ada bawa es batunya? Bawa, Bu. Yang kedua nanti ada mentega dan coklat. Nanti tiga benda pada ini akan kita panaskan melalui sinar matahari. Nah, apakah nanti terjadi perubahan benda atau tidak? Nanti kita akan temukan hasilnya setelah kita melakukan observasi atau melakukan Oke, sekarang kita punya contoh barang. Yang pertama coklat, yang kedua mentega. Di sini bisa kita lihat satuan bakunya. Berat coklat tersebut 60 gram, bisa dilihat coklatnya 60 gram. Oke, sekarang benda yang kedua yaitu mentega. Di sini berat satuan bakunya adalah 200 gram. Nih, bisa dilihat satuan bakunya. Nah, sedangkan satuan tidak baku di sini punya es batu, yaitu kita hanya bisa mengira-ngira berat es batu tersebut. Jadi tidak bisa kita samakan dengan satuan baku yang tadi. Dia sudah tertera berapa kilogram, dan sedangkan yang untuk satuan tidak baku, ini kita punya contoh adalah es batu. Baiklah, sekarang peralatan es batu masing-masing. Yang pertama ada coklat, yang kedua ada mentega, dan yang ketiga ada es batu. Lalu nanti kita akan meletakkan ketiga benda padat ini di bawah sinar matahari. Baiklah, ini kita akan jemur di bawah sinar matahari mungkin sekitar 15 menitan. Nanti kita tunggu saja. Baiklah, dari hasil kita meletakkan ketiga benda ini di bawah sinar matahari selama 15 menit, yang terjadi adalah benda tersebut dan benda ketiga ini tadinya ada es batu, mentega, dan coklat, mereka mencair ya. Dan yang pertama itu adalah yang mencair adalah es batu. Ini sudah mencair, bisa dilihat. Pertama, lalu yang kedua menteganya juga mencair. Lalu yang ketiga coklat agak lama. Kemudian di dalamnya ada kacang, terus lama. Dari hasil percobaan kita ini, adakah anak-anak itu yang bisa menempelkan di kertas karton mana yang lebih luas mencair, ataukah es batu, mentega, dan coklat? Siapa yang bisa? Yo, silakan. Siapa lagi yang mau untuk menempelkan bagian yang kedua? Ayo. Oke, baik. Sekarang karena kedua benda tersebut sudah tertangkap, silakan yang mau menempelkan gambar ketiga. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah berkelas. Pertama, es batu mencair, lalu mentega juga mencair, dan yang terakhir coklat mencair ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perubahan wujud benda ketiga benda padat ini dapat berubah wujudnya jika terkena suhu ya. Jadi ketiga benda ini dapat mencair karena terkena suhu dan sinar matahari sudah melakukan praktek di lapangan. Dan yang kedua, contohnya seperti es batu mencair menjadi air, lalu yang kedua mentega mencair juga, yang terakhir coklat juga mencair. Bagaimana apakah kesamaan dengan matahari ini berupa ketiga benda? Paham, Bu. Ya, jadi kalau gitu untuk materi hari ini kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan materi kita besok tentang perbedaan benda gas. Ya, baiklah, di sini akan ditulis dengan doa dalam bahasa Inggris. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.